Shalom. Kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca kepada kita, beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Mari kita berdoa. Saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan kita semua Shalom. Yahoo. Tema renungan kita minggu ini adalah menjadi pengikut Kristus. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, kata pengikut dalam bahasa Yunani itu matetes, yang artinya murid. Kalau bahasa Inggrisnya disciple, murid. Tapi bukan murid seperti kalau murid sekolah di sini. Kalau zaman now, zaman sekarang murid ya datang pagi, pulang siang setelah sekolah. Selesai itu ya siapa lu, siapa gue. Ketemu di jalan, murid-murid belum tentu nyapa gurunya. Bisa jadi sebagian dari buang muka. Tidak kenal lagi. Pokoknya ya datang sekedar belajar, menuntut ilmu, pulang, selesai. Kata pengikut, matetes, di dalam kebiasaan orang Yunani pada zaman Yesus hidup, ini di abad pertama, ini lebih dari sekedar murid seperti zaman sekarang, tetapi pengikut di sini, murid di sini adalah dituntut sebuah ketaatan yang luar biasa. Seorang murid, dia akan mengambil sikap hidup untuk mengikuti kemana gurunya pergi. Jadi dia menyerahkan hidupnya secara utuh, total, mau menjadi pengikut sang guru. Dan sudah umum pada masa itu anak-anak muda, mulai dari remaja-remaja itu biasanya mereka akan memilih siapa guru mereka, rabi-rabi Yahudi, dan mungkin mazhab-mazhab ilmu pengetahuan, filsafat, itu mereka memilih siapa guru mereka yang akan mereka ikuti, dan itu mereka serahkan hidup mereka sebagai pengikutnya. Hanya saja ketika Yesus memilih pengikutnya, memilih muridnya, bukan muridnya yang memilih dia, tetapi dia sendiri yang memilih mereka. Dan ketika Yesus memilih, ini sudah kita bisa lihat nanti sikap hati para pengikutnya, orang-orang yang dipilihnya itu memiliki sikap hati yang mau menyerahkan hidup mereka kepada hidup sang guru. Ini yang kita lihat di dalam bacaan kita hari ini. Jadi kata pengikut itu lebih dari sekedar ya mengikuti. Beda juga kalau sekarang ini di zaman media sosial ini, masing-masing kita punya pengikut, benar nggak? Follower Instagramnya, TikToknya, follower Twitternya, Facebook juga sudah ada followernya. Tetapi itu ya sekedar follower saja. Hanya bedanya kalau follower itu mereka akan lebih mudah menerima update status. Tetapi lebih daripada itu tidak ada lagi hubungan timbal balik. Ketika menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengikut Kristus, di sini ada beberapa penekanan, yaitu ketika Yesus
memanggil murid-muridnya yang pertama atau pengikutnya yang pertama ini, di situ kita lihat bagaimana respon mereka terhadap panggilan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, dua bersaudara, itu di ayat 16 sampai 18 yang berprofesi sebagai nelayan. Saat itu juga mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Jalan atau pekerjaan mereka sebagai nelayan Danau Galilea. Mendengar panggilan Yesus, saat itu juga mereka meninggalkan jalan dan mengikuti Yesus. Ini artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Dengan meninggalkan jalan mereka, dengan meninggalkan pekerjaan mereka, mereka hendak menyatakan kesiapan mereka secara utuh menjadi pengikut Yesus. Dan siap untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika Yesus datang ke bait Allah, mereka ikut. Datang mengunjungi danau, mereka ikut. Datang ke gunung, mereka ikut. Meninggalkan jalan, meninggalkan pekerjaan mereka, dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Mereka siap diubah oleh Tuhan. Mereka siap bahkan melakukan pekerjaan yang mereka tidak tahu. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia." Apakah mereka tahu artinya? Saya ragu kalau mereka tahu. Yang mereka tahu adalah bagaimana menjala ikan. Tetapi kini ketika Yesus memanggil mereka dan mereka siap meninggalkan jala itu, dan mereka siap menerima tawaran serta panggilan dan tugas baru, yaitu menjadi penjala manusia. Kalau sebelumnya mereka menjala ikan itu untuk kebutuhan mereka sendiri, sekarang mereka diubahkan menjadi penjala manusia, bukan untuk kebutuhan mereka, tetapi untuk kebutuhan orang-orang yang di jalan, supaya orang-orang tersebut juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Di dalam menjala ikan ini, saya teringat waktu saya masih kecil, Fadiala menjala ikan. Itu orang tua saya dulu senang gitu. Saya yang kecil disuruh ikut, dan biasanya kerja saya mengambil ikan-ikan yang ikut di dalam diala itu. Ketika menjala ikan itu, ternyata bukan hanya ikan yang baik yang masuk, sampah-sampah juga ikut. Bahkan ular pun ikut, sawahli, ular kecil yang tidak berbisa tetapi sangat mengganggu. Di dalam menjala manusia, kita lihat juga nanti bahwa ternyata orang-orang yang di jala itu, yang sudah menjadi pengikut Kristus secara umum itu, ternyata ya macam-macam juga yang ikut di dalamnya. Ada yang berkelakuan seperti sampah, mengganggu orang lain. Ada yang seperti ular yang menggigit orang lain. Mudah-mudahan yang hari ini datang sudah dijala oleh Tuhan ini melalui murid-murid Yesus, ini benar-benar ikan yang baik, bukan sampah dan bukan juga ular. Amin. Amin. Di dalam menjala ini memang harus dipilih lagi, mana ikan yang baik, mana yang sebaiknya tidak diambil. Harapan kita bahwa setiap orang yang di jala itu, orang yang menjadi pengikut Kristus hasil dari pekerjaan para rasul ini, para murid-murid Yesus yang pertama ini, benar-benar manusia-manusia yang menjadi pengikut Kristus yang benar, yang bukan hanya sekedar nama, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. Ada ketaatan di sana, kesediaan meninggalkan hal-hal yang lama kepada hidup yang diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes,
itu di ayat 19 dan 20, yang sama-sama berprofesi sebagai nelayan. Di sana juga ketika Yesus memanggil mereka, seketika itu mereka meninggalkan jalan mereka, dan ditambahkan keterangan di sana, mereka meninggalkan ayah mereka yang bernama Zebedeus bersama orang-orang upahannya di atas perahu, lalu pergi mengikuti Yesus. Kalau Simon Andreas tadi meninggalkan jalannya, sekarang Yakobus dan Yohanes bukan hanya meninggalkan jalan, tetapi juga meninggalkan ayah mereka. Ayah mereka adalah seorang yang pandai, seorang nelayan yang luar biasa, yang memiliki kelebihan dari nelayan yang lain, sehingga ia juga termasuk nelayan golongan menengah atas, yang memiliki orang-orang upahan. Ia bisa memiliki perahu. Artinya apa? Orang tua mereka ini sungguh mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Ini andalan keluarga, andalan mereka dalam bekerja, andalan mereka dalam mengarungi Danau Galilea. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan andalan mereka tersebut dan menyerahkan seluruh hidup mereka, karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesuslah andalan satu-satunya di segala aspek kehidupan mereka. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ini juga berarti bahwa Yakobus dan Yohanes menunjukkan kesiapan yang luar biasa menjadi pengikut Yesus. Mereka benar-benar mau berkorban, bayar harga. Berkorban meninggalkan pekerjaannya, berkorban meninggalkan komoditasnya. Ingat, mereka bukan hanya seorang diri. Ayah mereka seorang nelayan yang menengah atas dan memiliki beberapa orang upahan. Mereka punya perahu yang ketika saya baca referensi itu dianggap sebagai perahu yang cukup besar, karena mereka nelayan-nelayan profesional khusus untuk keluarga Zebedeus ini. Tetapi mereka meninggalkan kenyamanan itu semua, meninggalkan kenyamanan itu untuk kemudian mau dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia juga, sama seperti Simon dan Andreas. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Keempat orang ini ditambah lagi nanti ada 6 murid-murid lain yang dipanggil oleh Tuhan mengikuti dia. Di dalam perjalanan mereka menjadi pengikut Yesus, mereka membuktikan bahwa mereka berhasil menjadi murid Yesus yang seutuhnya, kecuali Yudas. Walaupun ada tantangan Simon Petrus, terutama ketika Yesus disalib, ditangkap disalib, dia sempat menyangkal Yesus. Tetapi pada akhirnya, setiap kesulitan-kesulitan itu mereka mampu hadapi karena ada Yesus bersama dengan mereka, dan mereka sungguh-sungguh menjadi penjala manusia. Melalui orang-orang sederhana ini, orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan ini bukan orang-orang yang berpendidikan hebat, dunia diubahkan. Dunia mengenal Yesus Kristus. Ditambah lagi nanti oleh Rasul Paulus. Lalu dunia diubahkan. Termasuk kita yang hadir pada saat ini, kita jadi mengenal siapa Kristus, dan kita termasuk orang-orang yang dijala itu. Dan saat ini kita menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang, pertanyaannya adalah, apakah harus kita juga melakukan hal yang sama dengan Simon Andreas, Yakobus dan Yohanes, dengan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan jala kita, meninggalkan orang tua kita, atau bagaimana kita memaknai hidup sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang ini?
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus pada zaman dulu memang identik dengan mengikuti kemana saja Yesus pergi dan meninggalkan pekerjaan. Tetapi pada zaman sekarang, mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, itu berarti menjadi pengikut ajarannya, menjadi pengikut cara hidupnya, dan menjadi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Apakah harus kita meninggalkan cara kita? Tidak. Melalui pekerjaan kita pun kita tetap bisa menjadi pengikut Kristus. Amin. Situasi sudah berubah, konteks sudah berubah. Sekarang kita tidak melihat Yesus secara langsung dan mengikuti kakinya kemana ia pergi, tetapi seluruh ajarannya dan cara hidupnya telah dibukukan di dalam Alkitab ini yang kita sebut sebagai kitab suci. Ini yang kita ikuti, bukan lagi kemana Yesus melangkah, tetapi apa yang disampaikan oleh Kristus. Apa ajaran-ajarannya, bagaimana cara hidupnya, itulah yang kita ikuti sebagai pengikutnya setiap waktu. Baca kitab suci, renungkan kitab suci, lakukan itu di sepanjang hidupmu. Itu pertanda bahwa engkau menjadi pengikut Yesus. Apakah kita juga harus meninggalkan orang tua kita? Tentu tidak. Tetapi makna dari itu adalah mari kita meninggalkan hal-hal yang menjadi andalan kita selama ini. Zebedeus adalah andalan bagi Yakobus dan Yohanes. Dan ketika Yesus memanggil, mereka memutuskan untuk meninggalkan orang tua mereka secara fisik pada saat itu. Tetapi apa yang menjadi andalan kita pada saat ini? Jangan-jangan pikiran kita, kekuatan kita, jangan-jangan jabatan kita, jangan-jangan harta kekayaan kita, jangan-jangan rumah kita yang mewah itu yang menjadi andalan kita. Mari kita tinggalkan semua itu dalam pengertian andalan kita satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus yang telah memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Mengikut Yesus berarti mengikuti ajarannya, mengikuti cara hidupnya, serta menjadikan dia andalan satu-satunya di dalam hidup kita, baik hidup di dunia ini maupun hidup di keabadian kekal. Ketika kita membaca firman Tuhan dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, bahkan ketika firman Tuhan itu diberitakan, kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang perbuatan-perbuatan kita ditegur. Itulah yang kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, itu yang harus kita tinggalkan dan kita ubah menjadi perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi persoalan kita meninggalkan pekerjaan, bukan lagi persoalan kita meninggalkan orang tua, tetapi melalui pekerjaan dan bahkan bersama-sama dengan keluarga kita, termasuk bersama-sama dengan orang tua kita, kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang baik, menjadi pengikut Kristus yang taat pada perintahnya, taat pada ajarannya, taat pada cara hidupnya, serta menjadikan hidup kita ini sebagai berita kemuliaan Tuhan, dan melalui itu banyak orang yang diubahkan serta mengenal Kristus. Sehingga secara tidak sadar kita telah menjadi penjala manusia. Ketika hidup kita baik, cara hidup kita baik, orang-orang akan mengenal Kristus. Bahwa mereka ini pengikut-pengikut Kristus sungguh hebat, dan saya mau menjadi pengikut Kristus juga. Sehingga dengan demikian, tanpa sadar kita telah menjadi penjala manusia
bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 17 sampai 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata,